Dahsyatnya santet dari tanah Jawa, Satarang. Kisah ini terjadi di Kampung Wun, sebuah kampung yang terletak di sebuah kota yang terkenal pernah memiliki pasar paling besar se-Asia Tenggara. Selain itu, lumpia yang berasal dari kota ini juga terkenal sangat enak. Orang-orang di sana biasa memanggil temannya dengan sebutan Des. Bukan bermaksud kasar terhadap satu sama lain, sebutan tersebut justru sebagai penanda kedekatan seseorang dengan lawan bicaranya. Di Kampung Wun ini, penduduknya masih hidup rukun dan damai, adat istiadat masih dijunjung tinggi di sana. Sikap kekeluargaan dan gotong royong pun juga masih cukup kental. Di sebuah rumah sederhana, sebuah rumah yang terbuat dari semen dan batu bata, rumah yang baru jadi meskipun nampak sudah usang. Dindingnya belum dilepo atau belum dilapisi dengan semen, lantainya pun juga hanya dipatelah, hanya batu bata yang dipadu dengan semen. Biasanya setelah patelah lantai akan ditutup dengan semen lalu dihaluskan atau dilapisi keramik. Tapi lantai di rumah ini dibiarkan begitu saja. Di sebuah ranjang besi yang sudah berkarat, seorang perempuan sedang terbaring lemah ditemani seorang lelaki parubaya. Sudah 3 hari ini perempuan itu sakit. Penyakitnya aneh. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba saja perutnya membuncit seperti orang yang sedang hamil. Malam itu sudah lewat tengah malam. Penduduk kampung pun sudah lelap dalam mimpinya, dan suasana kampung lebih sepi dan lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba perut perempuan itu pun kembali menyiksa. "Perutku sakit, Kang," rintiknya parau. Seperti dirobek-robek, keluhnya kemudian. Laki-laki parubaya itu nampak bingung tak tahu harus berbuat apa. "Aduh, Kang, aku gak kuat," rintinya semakin menjadi, bibirnya mendesis menahan rasa sakit sementara tubuhnya moleng-moleng menggeliat ke sana kemari menahan rasa sakit. Brak! Suara benda jatuh dari atas seperti sesuatu yang mengenai atap rumah. Lelaki parubaya itu refleks menoleh ke atap rumah. Tidak ada genteng yang pecah, gumamnya bingung. Penasaran, ia pun lalu keluar dari kamar, mengambil senter yang masih dicas yang tadinya ia letakkan di atas meja dekat televisi. Baru saja ia mencabut senter dari colokan, tiba-tiba saja lampu padam, gelap gulita. Kang Komar!" teriak wanita dari dalam kamar histeris. Komari pun segera menyalakan senter lalu bergegas masuk ke dalam kamar. "Ada apa, Sari?" tanya Komari. Sari belum sempat menjawab, hembusan angin menyapu ruangan di dalam rumah. Suara angin seperti kepakan sayap. Merasa ada yang aneh, Komari pun lalu mengarahkan senter ke atas sambil mencari sumber suara. Lagi-lagi Komari merasakan hembusan angin aneh seolah berada di atas kepala sedang mengitari kamar. Komari pun mengarahkan cahaya senter ke segala arah. Matanya nyalang mencari sumber suara. Astaga, Komari berteriak kebingungan, mengarahkan senter ke segala arah. Ampun, ampun!" Tiba-tiba Sari berteriak histeris. Lampu senter tepat mengenai sesosok yang sangat menakutkan. Berbadan manusia, berkepala burung, sedang berjongkok di atas ujung tembok kamar. Komari melotot tidak percaya dengan tatapan ngeri. Sosok makhluk berbadan manusia, bersayap, memakai celana panjang berwarna hitam dan bertelanjang dada. Kepalanya mirip dengan kepala seekor burung gagak, dengan paruh besar dan mata yang dilingkari lingkaran berwarna kuning. Sosok itu memegang sebuah tongkat. Bagian ujung tongkat itu menyala. Tiba-tiba sosok manusia bersayap mengepakkan sayapnya, terlihat setengah mekar, setengah terlipat. Suara yang bergemuruh pun muncul saat ia mulai mengepakkan sayapnya. Angin dari kepakan sayap itu mulai memporak-porandakan seisi kamar dan juga seisi rumah, seolah sedang terjadi gempa di sana, menjatuhkan apapun yang ada di dalam rumah.
Suara ramai benda-benda berjatuhan dari tempatnya. "Komari, Sari!" teriak seseorang dari luar rumah. Belum sempat Komari dan Sari menjawab, tiba-tiba brak, suara pintu didobrak dari luar. Saat itu tiba-tiba lampu pun kembali menyala. Berbarengan dengan lampu menyala terdengar suara kepakan sayap yang berlari menjauh. Sedangkan Sari merasakan perutnya sudah agak baikan, sudah tidak sesakit tadi walaupun tetap masih membesar. Komari dan Pak Kusnan, salah satu tetangga yang datang menobrak pintu, berusaha mengejar makhluk bersayap tapi sudah tidak kelihatan. "Cepat sekali ia menghilang," ucap Pak Kusnan. Ya, Pak Kusnan adalah kiai di kampung tersebut. "Jangan tidur kalau mau istrimu selamat," ucap Pak Kusnan kepada Komari tegas. Komari pun hanya mengangguk tanpa berani bertanya apapun. Meskipun di dalam hatinya begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk, akal sehatnya belum bisa mencerna dengan benar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pak Kusno yang menyadari, menyimpan kegamangan, ia pun lalu berucap pelan, "Maaf, aku tadi mendengar suara gaduh, jadi terpaksa kudobrak pintu rumahmu. Aku sedang lewat hendak ke masjid. Kulihat lampu rumahmu padam dan kudengar suara gaduh. Saat aku mendekat, aku mendengar benda-benda sedang dibanting. Kupikir engkau butuh pertolongan, makanya pintunya kudobrak." Komari hanya menatap bimbang ke arah Pak Kusno dengan tatapan yang sulit diartikan. Bibirnya tidak berucap sepatah kata pun. Akhirnya, Komari pun meronda malam itu, menunggui istrinya dengan ditemani Pak Kusno. Mereka berdua pun lalu menghabiskan malam dengan minum kopi sambil merokok untuk menunggu pagi. Waktu itu sudah pukul 3:30 dini hari. Sampai azan subuh berkumandang, Pak Kusnan pun baru beranjak dari rumah Komari. Ia harus ke masjid untuk mengimami jamaahnya. "Hati-hati, Bapak tinggal ke masjid sebentar." "Nggih Ki, monggo." "Anak-anakmu kemana? Kok sepi?" Pak Kusnan bertanya sebelum ia meninggalkan rumah. "Di mbahnya Ki," jawab Komari. Pak Kusnan pun lalu mengangguk dan mengucapkan salam. Selepas Pak Kusnan pergi, suasana rumah pun kembali sepi. Biasanya jam segini Sari minta dibuatkan teh hangat atau kopi. Tapi malam ini sepertinya Sari tidur dengan nyenyak. Sampai selepas jamaah subuh selesai, penasaran, Komari pun lalu masuk ke dalam kamar untuk mengecek keadaan Sari. Dan begitu ia membuka tirai, karena memang kamar belum ada pintunya, Komari pun kaget dan langsung membeku. Bibirnya tiba-tiba keluh, tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya terpaku dengan lantai tempatnya berdiri. Komari melihat sosok manusia bersayap berkepala burung gagak sedang duduk di atas paha istrinya dengan tangan yang berlumuran darah. Posisinya masih terus merogoh perut istrinya. Seketika Komari pun menangis demi menyaksikan kondisi istrinya yang sudah meregang nyawa. Mulutnya menganga seperti orang yang sedang menahan sakit, sampai leher mengangkat sebagian tubuhnya. Matanya melotot seperti ketakutan. Sedangkan sosok itu hanya menoleh ke arah Komari, kemudian menunjuknya. Dan saat itulah Komari pun mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Kemudian ia pun berteriak, "Tolong! Tolong!" Makhluk itu mengedipkan mata, lalu ia pun berdiri tegak dan kemudian terbang. Suara kepakan sayapnya menembus atap, lalu menghilang. Sesaat setelah makhluk itu menghilang, barulah kemudian datang orang-orang yang baru saja dari masjid serta warga sekitaran. Semua orang yang masuk ke dalam rumah Komari pun merasa mual-mual lalu muntah, tidak tahan menyaksikan keadaan Sari. Tubuhnya bersimbah darah, perutnya terdapat luka menganga seperti orang yang habis dioperasi sesar yang lukanya tidak dijahit kembali. Bedanya, jika operasi sesar perut itu disobek menggunakan pisau bedah, tapi perut Sari seperti disobek dengan kuku-kuku tajam. Kasur dan spray juga sudah basah oleh darah. Pak Kusno pun datang. Matanya terpaku tidak percaya. Ada duka dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Tubuhnya langsung menggigil, menahan amarah dan juga duka.
Tangannya mengepal, giginya gemeretak, keringat dingin mengucur sebesar biji jagung membasahi tubuhnya. Kiai Kusno memejamkan matanya beberapa saat, berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya, namun dadanya masih saja sesak. Seolah oksigen di bumi ini tak cukup untuknya. Gemetaran, bibirnya pun refleks berucap, "Satarang." Tubuh Pak Kusno terhuyung, tangannya memegangi dadanya yang terasa semakin sesak. Salah satu warga yang menyadari tubuh Pak Kusno hampir limbung, buru-buru menopang tubuhnya. Ki Kusno baik-baik saja." Iya, saya baik-baik saja." Laki-laki yang menopang tubuh Pak Kusno pun membimbingnya untuk duduk lalu membawakannya air putih. "Setelah meminum air putih ini, dadaku terasa lebih lega. Terima kasih, Man. Aku tadi itu menungguinya hingga pagi. Hanya aku tinggal sebentar ke masjid. Kok ya kecolongan." Batin Pak Kusno masih tidak percaya. Salah satu warga mengambil inisiatif untuk mengabarkan berita duka atas meninggal dunianya Sari melalui pengeras suara yang ada di masjid. Yang akhirnya warga yang lain pun juga sama. "Setelah minum air putih ini, dadaku terasa lebih lega. Terima kasih, Man." "Inggi Pak Kiai, sami-sami. Aku itu menungguinya hingga pagi. Hanya ku tinggal ke masjid sebentar kok ya kecolongan," ujar Pak Kusno lirih, masih tidak percaya. Salah satu warga pun mengambil inisiatif untuk mengabarkan berita duka atas meninggal dunianya Sari melalui pengeras suara yang ada di masjid. Yang akhirnya warga yang lain pun juga inisiatif untuk melakukan hal yang sama di masjid-masjid yang lain yang ada di sekitaran Kampung Wun. Berita kematian Sari yang cukup tragis dan mengerikan itu pun merebak bagai penyakit menular yang tidak terbendung lagi. Warga mulai kasakusuk membicarakan apa penyebab dari kematian Sari. Acara rumatan jenazah pun dimulai seperti layaknya jenazah pada umumnya. Tidak ada kendala apapun. Dan hari itu juga jenazah Sari dikebumikan. Acara doa dan tahlil digelar tiap hari setiap ba'da sholat maghrib. Meski dicekam ketakutan, warga pun tetap datang untuk mengikuti acara tahlilan. Warga Kampung Wun memang sangat terkenal rukun dan selalu bergotong royong, apalagi dalam acara duka mereka akan lebih giat. Ditambah lagi, Komari yang dikenal ramah dan juga baik hati, ia pun hampir tidak pernah absen membantu warga yang kesusahan. Dia juga selalu datang jika ada warga yang meninggal dunia, ikut acara doa dan juga tahlilan hingga seluruh ritual selamatan selesai. Untuk warga Kampung Wun, biasanya jika ada yang meninggal dunia, acara doa dan tahlil digelar dari mulai hari H hingga 7 hari berturut-turut tanpa jeda. Lalu, acara doa dan tahlil dilakukan lagi di hari ke-40, 100 hari, setahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Acara doa dan tahlilan berjalan dengan lancar hingga hari ketiga kematian Sari. Di malam hari setelah acara doa, 2 orang pemuda yang ikut acara tahlilan mengalami kejadian aneh. Sola dan Bahara. Mereka berdua meskipun tidak berteman sejak kecil, keduanya bagai kakak beradik. Setelah acara doa dan tahlilan selesai, keduanya pun tidak langsung pulang, tapi ikut mengobrol bersama warga lainnya menemani Komari. Komari pun menyuguhkan makanan dan juga minuman ala kadarnya, teh, kopi, serta jajanan yang dibuat oleh ibu-ibu yang membantu di dapur. Mereka pun lalu ngobrol, ngalor ngidul hingga cerita mereka sampai pada acara Agustusan, yaitu festival tahunan yang selalu digelar di Kampung Wun untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. "Tahun kemarin lumayan ya, lombanya banyak banget," ucap Sola. "Iya, aku jadi pingin segera Agustusan lagi," hehe, jawab Bahara terkekeh. Dia tampak senang. Ingatannya pun melayang pada acara Agustusan yang begitu meriah. "Kemarin itu, kalau saja ide si Jamrodi kita terima, lalu kita laksanakan, pasti rame, pasti rebut." "Ya mosok lomba balap motor, kan gak enak.
Tidak semua masyarakat bisa ikut serta. Untung tak tolak walau dia marah-marah gak jelas, jawab Komari menimpali. Ya, sebagai RT di salah satu wilayah yang ada di Kampung Wun, Komari pun berusaha bersikap adil meski sebenarnya agak berlebihan saat dia menolak mentah-mentah usul salah satu warganya yang bernama Jamrodi. Yang gak bisa ikut kan bisa nonton. Apa salahnya kalau lomba balap motor itu diagendakan dalam acara Agustusan? Bantah Jamrodi waktu itu atas penolakan Komari. Tetapi Komari pun tetap kekeh menolaknya. Terkadang orang menggunakan kekuasaannya untuk berbuat sekehendak hati, termasuk mempertahankan pendapat yang menurutnya benar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ya, kalau dipikir-pikir, omongan Jamrodi itu ada benarnya. Timpa Sola. Ya, warga yang udah bisa ikut kan bisa nonton. Begitu Sola selesai mengucapkan kalimatnya itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja sebuah telur seukuran telur ayam jatuh di meja. Suaranya kencang seperti dilempar dari arah atas. Mereka semua pun kaget sampai Bahra kala itu hampir melompat. Untuk beberapa saat mereka terpaku. Udah masuk akal. Masa ada telur jatuh dari langit-langit rumah? Batin Bahra bingung. Belum lagi mereka lepas dari keterpakuan, beruntun susulan telur jatuh lagi dari atas langit-langit rumah. Sampai 6 kali. Semuanya jatuh persis di atas meja tempat mereka ngopi. Semua orang pun langsung berdiri. Belum lagi mereka dapat mencerna apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Komari ngelimpruk. Tubuhnya ambruk membentur lantai dan tidak bergerak lagi. Orang-orang pun langsung panik, tapi tidak dengan Sola. Tanpa memperdulikan Komari yang pingsan, Sola pun lalu menyeret tangan Bahra, membawanya keluar rumah. Langsung berlari menuju ke arah samping rumah. Sedari awal, Sola tahu kalau itu adalah Satarang, santet yang terkenal membunuh dalam siksaan. Biasanya yang terkena santet Satarang perutnya akan membuncit dan 2 ataupun 3 hari akan semakin membesar. Di hari pertama akan seperti orang yang hamil 5 bulan. Di hari kedua lebih besar lagi seperti hamil 7 bulan. Dan di hari ketiga sudah mangar-mangar seperti hendak melahirkan. Perut korban akan robek, bahkan ada yang bolong saat korban meninggal dunia. Sola dan Bahra yang berlari ke samping rumah pun melihat Jamrodi yang berdiri di ujung rumah Komari dekat dapur. Matanya menatap ke atas wuwungan. Sudah kuduga, dia orangnya, ucap Sola. Loh, maksudmu apa? Tanya Bahra. Alih-alih menjawab pertanyaan dari Bahra, Sola menyeretnya untuk mendekati Jamrodi. Jamrodi tampak sedang terpaku ke satu arah. Demi menyaksikan Jamrodi yang terpaku seolah menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, Bahra pun di sini langsung berteriak. Jam, ada apa? Jamrodi ketakutan, menyadari jika Bahra dan Sola datang, dia pun langsung beringsut meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan panggilan dari Bahra. Loh, Jamrodi kenapa ya lah? Kok kayak ngelihat hantu pas ngeliat kita? Tanya Bahra bingung. Loh iya ya, dia kenapa kok langsung pergi? Apa memang kita ini dikira hantu? Mereka berdua pun lalu berlari mengejar Jamrodi. Cepat sekali dia menghilang, ucap Bahra. Nanti dulu. Jangan-jangan Sola lalu menutup mulut Bahra sambil berbisik tidak jelas. Bicara itu yang jelas, jangan bikin teka-teki. Timpal Bahra penasaran, Sola mendekatkan bibirnya ke telinga Bahra. Ia berbisik di telinganya. Bahra menajamkan pendengaran. Tampak ekspresi tegang dari wajahnya. Dan ekspresi itu berubah ngeri beberapa detik kemudian. Wajah Bahra berubah pias saat kepala Sola beringsut dari telinga Bahra. Jadi hanya karena usulan itu ditolak, lalu Jamrodi sakit hati dan mencelakai Sari dengan menggunakan Satarang. Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Ya, bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku itu tanpa sengaja mendengar dia itu bicara langsung dengan Ki Sentono. Loh, maksudmu orang tua bongkok yang tinggal di tepi hutan di ujung desa? Soalnya pun hanya mengangguk. Kapan kejadiannya? 1 minggu sebelum Lek Sri jatuh sakit. Waktu itu aku baru saja pulang kerja.
Aku lihat Jamrodi itu mengendap-endap masuk ke rumah Ki Sentono. Langkahnya mencurigakan, matanya jelalatan memeriksa sekitaran sebelum dia masuk rumah. Waktu itu, aku sembunyi di balik rumpun bambu yang ada di belakang rumah Ki Sentono. Begitu dia masuk rumah, aku ngikuti. Pertama kuintip dari balik gede. Ya, gede adalah dinding yang terbuat dari bambu yang dibelah. Tiap belahannya kembali dibelah menjadi beberapa bagian yang lebih tipis, lalu dihaluskan dengan menggunakan pisau sesuai yang diinginkan. Belahan ini kemudian dirajut rapi satu sama lain hingga membentuk lembaran yang lebar dan tingginya disesuaikan dengan keperluan. Dan saat aku lihat Jamrodi masuk kamar, aku lalu ngendap-ngendap masuk dari celah gede. Aku menyaksikan dan mendengar dengan jelas apa yang Jamrodi dan Ki Sentono bicarakan. Bahra melongo mendengar penuturan dari Sola. Jamrodi meminta tolong kepada Ki Sentono untuk nyantet Komari dengan memberinya mahar. Loh, berarti benar kata orang dong, kalau Ki Sentono itu tukang santet. Shh, Bahra, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Sola pun lalu menutup mulut Bahra, kemudian ia menarik tangan Bahra, membawanya pergi dari samping rumah Komari. Ayo, kita pulang. Tunggu apa lagi? Dia pengen tahu keadaan Lekomari. Ya tenang aja, Lekomari itu ada Ki Kusno dan warga yang ngurus. Keduanya pun lalu meninggalkan rumah Komari lewat jalan setapak yang ada di belakang rumah Komari. Di perjalanan, Sola pun menceritakan keseluruhan kisahnya saat mencuri dengar pembicaraan antara Jamrodi dan Ki Sentono. Dari cerita Sola, Bahra pun tahu bahwa Jamrodi dan Ki Sentono melakukan perjanjian bahwa apapun resiko yang akan terjadi di masa depan akan ditanggung sendiri oleh Jamrodi. Ki Sentono hanya membantu menyambungkan Jamrodi membuat perjanjian dengan Satarang. Dia tidak ikut campur dengan segala resiko yang terjadi di masa depan. Keduanya pun lalu menyusuri jalan setapak sambil terus mengobrol, dan langkah keduanya pun terhenti saat Jamrodi tiba-tiba sudah menghadang mereka. Jamrodi menatap keduanya dengan tatapan pembunuh. Sesaat kemudian, tanpa berkata apa-apa, Jamrodi pun berlalu. Sola dan juga Bahra yang sempat ketakutan bernafas lega begitu Jamrodi hilang dari pandangan. Malam itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Di rumahnya, Komari yang jatuh pingsan pun kini sudah siuman. Orang-orang mengira jika Komari kecapean dan terlalu banyak pikiran karena baru ditinggal istrinya, sementara Komari, ia merasakan jika ada yang aneh dengan perutnya. Tapi di sini Komari mengabaikan hal ini. Ia mengira itu hanyalah masuk angin biasa. Dia yang masih dalam masa berduka tidak terlalu menggubris rasa sakit di perutnya yang sering tiba-tiba datang. Apalagi tiap hari ia disibukkan dengan persiapan acara doa dan tahlilan serta tamu-tamu yang datang. Komari pun berpikir jika itu semua hanyalah efek dari kecapean. Tapi ada keanehan yang dialami Komari sejak perutnya sakit. Wah, aneh ya. Kok aku nyium bau telur busuk beberapa hari ini? Batin Komari bingung. Pikirannya pun selalu was-was, tapi lagi-lagi di tepisnya dan terus fokus untuk acara doa dan tahlilan untuk Sari. 3 hari kemudian, di suatu pagi, Komari ditemukan tewas secara mengenaskan di atas ranjangnya. Warga pun gempar karena tanda-tanda kematiannya hampir sama dengan istrinya, yaitu Sari. Bedanya perutnya bolong. 3 hari sebelum kematian Komari, Komari di sini tidak pernah menyadari bahwa hal buruk sedang mengincarnya. Nyawanya sedang terancam. Satarang sedang mengincar korban berikutnya. Dia tidak pernah menyadari bahwa dirinya lah korban berikutnya itu. Dan saat telur itu jatuh di atas meja, lalu disusul dengan banyak telur lainnya, saat itulah sang pemilik santet sedang melakukan aksinya. Menghujani Komari dengan santet bertubi-tubi. Komari pun langsung jatuh pingsan, dan saat ia terbangun, dia pun tidak merasakan sesuatu yang membuatnya merasa terancam. Ia hanya berpikir jika perutnya kembung. Komari pikir itu hanyalah masuk angin biasa. Meskipun kepalanya masih pusing, Komari pun memaksakan diri untuk bangun.
Dia sungkan pada Pak Kusnan dan juga para tetangga yang dengan setia merawat dan menjaganya. "Duduk saja dulu kalau masih pusing," ucap Pak Kusnan mencegah Komari yang ingin berdiri. Saya sudah tidak apa-apa, Ki," jawab Komari sambil berdiri lalu ngeloyor keluar dari kamar kemudian duduk di ruang tamu. Pak Kusno pun hanya bisa bengong mengikuti langkah Komari. Ada sorot khawatir di bola matanya saat ia menatap punggung Komari. Siluet terenyuh juga sesekali muncul. "Semoga dia bukan korban selanjutnya," batin Pak Kusno. "Tapi kok pikiranku ndak enak terus ya," ucap Pak Kusnan di dalam hatinya. Sorot mata penuh kekhawatiran berusaha ia sembunyikan dengan senyuman seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka pun lalu kembali mengobrol di ruang tamu hingga tengah malam. Dan saat tengah malam, Pak Kusno pulang ke rumahnya bersama beberapa tetangga yang juga pulang ke rumah masing-masing. Meskipun Komari merasakan ada yang aneh dengan perutnya, Komari pun sama sekali tidak menghiraukan. Begitu Pak Kusnan dan para tetangga meninggalkan rumahnya, Komari pun menutup pintu lalu membaringkan tubuhnya di balai-balai. Karena kelelahan, akhirnya Komari pun tertidur di atas balai-balai malam itu. Sementara anak-anaknya pun tidur di kamarnya dengan ditemani nenek mereka. Besoknya, saat ia terbangun di rumahnya, sudah banyak orang. Komari agak kelejang-kelejing karena bangun kesiangan, mungkin karena kecapean, jadi ia pun lalu bangun kesiangan. Setelah membersihkan diri, Komari pun lalu ke dapur untuk membuat teh hangat. Komari di sini merasakan kembali perutnya yang makin terasa aneh dan lebih besar dari sebelumnya. Serasa ada yang mengganjal perutnya. "Perutku ini kenapa ya? Kok kayak ada yang ganjal?" Batinnya bingung. Setelah minum teh hangat, dirasakan perutnya pun sudah lebih mendingan. Lalu setelah itu, ia pun disibukkan dengan mengambil kelapa dari pohonnya dan lalu mengupasnya untuk memudahkan para ibu-ibu yang sedang memasak melakukan pekerjaan sebelum jam makan siang. Komari pun sudah menyelesaikan pekerjaannya. Komari yang hendak menegakkan punggungnya, tiba-tiba ia merasakan perutnya melilit. Semakin lama semakin terasa sakit seolah-olah ditusuk dengan benda-benda tajam. Komari yang belum sempat berdiri tegak pun terhuyung lalu kembali duduk sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba saja indera penciumannya mencium bau telur busuk bercampur dengan bau comberan. Perut Komari yang sedari pagi belum diisi apapun kecuali teh hangat pun rasanya seperti naik ke atas. Ia pun lalu memuntahkan semua teh hangat yang ia minum tadi pagi. Kepalanya terasa pusing karena meski perutnya sudah tidak ada isinya, masih saja ia ingin muntah. Komari pun di sini kembali muntah. Hanya cairan berwarna kuning yang keluar dari mulutnya. Kepalanya pun serasa semakin pusing. Ia pun seperti melihat banyak kunang-kunang di siang bolong. Benda-benda di sekitaran terasa bergerak dan berayun lamban hingga akhirnya tubuh Komari pun limbung. Dia jatuh di tanah seperti gombal lamok. Kepalanya jatuh hanya beberapa senti dari parang yang tadi ia gunakan. Ya, dia sangat beruntung. Kepalanya bisa saja tertancap parang tersebut. Komari juga sangat ceroboh menaruh parang sembarangan. Orang-orang yang menyadari jika tubuh Komari ambruk pun berlarian menghambur untuk menolongnya. "Walah, Kang Komari, koyo pingsan lagi," celetuk salah satu ibu-ibu. "Iya deh, sepertinya Kang Komari memang kurang sehat. Wajahnya itu pucat banget," timpal ibu-ibu di sebelahnya. "Ya mungkin bisa jadi, karena memang tadi pagi kan ndak sarapan terus panas-panasan," sahut ibu yang lainnya. "Sepertinya benar deh, tadi kan cuma minum teh hangat, lalu ya macae kambil, sudah gitu dia panas-panasan." Setelah beberapa saat Komari pun siuman. Aroma terapi yang dioleskan ke hidungnya membuat ia bisa bernafas dengan lebih lega. Komari pun berusaha duduk. Salah satu putrinya yang baru saja pulang dari sekolah pun membawakannya sepiring nasi dengan sayur dan juga lauk pauk, lalu menyuapinya. Tadinya Komari menolak, tapi gadis kecil itu berucap lembut, "Makan, Pak. Ya biar sedikit, yang penting makan." Komari pun nampak terharu, lalu ia pun membuka mulutnya. Hanya satu suapan dari putrinya. Lalu Komari pun meraih piring dan sendok dari tangan putrinya. Dengan lahap ia pun makan. Jelas sekali jika di sini Komari ingin menyembunyikan duka dan juga rasa sakit dari putrinya tersebut. Saat Komari selesai makan, gadis kecilnya yang lain pun tampak datang.
Bapak kenapa, Dek? Tanya si kakak kepada adiknya sambil menghambur lalu duduk di tengah-tengah di antara Komari dan si kakak. Bapak ndak apa-apa, Dok. Ndak usah khawatir, jawab Komari lembut. Loh, gak apa-apa gimana? Wong jelas-jelas bapak pingsan, sangga si kakak. Bapak itu tadi pingsan karena bapak itu belum sarapan, lalu mati kelapa panas-panasan. Jawab sang adik menjelaskan. Yang boya kelapanya dibawa ke tempat yang teduh. Kenapa mesti dikupas sambil berjemur? Sudah, tadi bapak itu bangun kesiangan, Dok. Jadi sudah nggak ada waktu buat mindahin, makanya bapak kerjakan di tempatnya tanpa dipindahkan. Ucap Komari berbohong, si kakak memandangi Komari penuh selidik. Kok bapak jadi aneh setelah ibu meninggal? Dulu bapak nggak pernah pingsan. Batin si kakak. Kemarin kaget karena ada telur jatuh, tiba-tiba pingsan. Sekarang cuma karena panasan dan tidak sarapan, pingsan. Biasanya juga bapak jarang sarapan dan selalu mengerjakan segala sesuatu di panas-panasan. Si kakak terus ngeruang di dalam hatinya. Pak, ucapnya tiba-tiba sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Komari. Menatap mata bapaknya penuh selidik, Komari pun menjadi gelagapan sambil memundurkan wajahnya. Bapak tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari kami kan? Tanya si kakak terang-terangan. Gelagapan Komari menjawab. Oh, orang, Dok, bapak tidak menyembunyikan apapun. Bapak tidak sedang sakit seperti ibu kan? Tanya si kakak memastikan. Komari pun kembali dibuat gelagapan atas pertanyaan dari putrinya. Oh, orang, Dok, tenang. Gadis kecil itu pun masih menatap mata Komari untuk beberapa saat. Komari berusaha menghindari tatapan putrinya. Sudah, sana ganti baju, terus makan. Ucap Komari sambil mendorong tubuh putrinya dengan lembut. Kedua gadis itu pun lalu menurut, namun ada yang tidak diketahui oleh Komari bahwa si kakak terus mengawasi setiap gerak-gerik Komari semenjak ibunya meninggal dunia. Komari mengatakan pada anak-anaknya bahwa ibunya sudah terkena kanker cukup lama, hanya sengaja dirahasiakan agar anak-anak tidak menjadi khawatir. Namun, kasak kusuk yang terjadi di sekitar mereka memang tak lagi terbendung. Banyak yang tidak percaya bahwa Sari harus meninggal dunia karena kanker. Meski banyak juga yang percaya dan tentu saja kasak kusuk ini sampai ke telinga anak-anaknya. Yang lebih kejamnya lagi, ada yang mengatakan bahwa Komari dengan sengaja menyantet istrinya karena Komari ingin kawin lagi. Entah sejak kapan dan dari mana sumber cerita ini berawal. Sayangnya, anak-anak pun juga harus mendengar hal ini. Dan satu-satunya orang yang belum mendengar cerita ini hanyalah Komari. Antara percaya dan tidak percaya, si kecil bertanya kepada neneknya, ibu dari Komari. Neneknya pun di sini mencoba meyakinkan mereka bahwa Sari memang terkena kanker. Meskipun anak-anak percaya dengan ucapan neneknya, tapi mereka pun tetap bingung saat mendengar orang-orang yang membicarakan ayah dan ibunya. Gadis kecil yang mestinya masih dalam pengawasan dan limpahan kasih sayang dari ibunya mesti kehilangan sang ibu dengan cara yang tragis. Malam itu, setelah acara doa dan tahlilan selesai, si kakak pun tanpa sengaja melihat Jamrodi mengendap-endap ke kamar Komari. Tadinya si kakak ini tidak merasa curiga, tapi saat ia melihat Jamrodi celingukan lalu dengan diam-diam masuk ke kamar Komari, si kakak pun mulai menjadi curiga. Dari balik kelambu, matanya mengintip apa yang dilakukan Jamrodi. Jika kemarin kau lolos karena istrimu tanpa sengaja melangkahi apa yang kutanam, maka sekarang kau tidak akan lolos, ucap Jamrodi geram setengah berbisik, tapi setiap ucapan Jamrodi didengar dengan sangat jelas oleh si kakak. Lolos karena istrimu tanpa sengaja melangkahi apa yang kutanam. Apa maksudnya? Batin si kakak bingung, otak kecilnya tidak mampu mencerna maksud dari kata-kata Jamrodi.
Gadis kecil itu hendak masuk, tapi kemudian mengurungkan langkahnya karena Jamrodi mengeluarkan sebuah pisau dari balik bajunya. Pisau itu tebal dan nampak berkilat, tampak kuat dan tajam. Mata gadis kecil itu menatap ngeri ke arah pisau yang ada di dalam genggaman Jamrodi. Jamrodi pun mulai memukuli lantai dengan gagang pisau, menumbuknya. Bagian yang ia tumbuk semennya tampak hancur. Kemudian dengan cekatan ia mencongkel bata di sekitar semen yang hancur. Lalu tangannya pun mulai menggali tanah di bawah batu bata. Terakhir, Jamrodi terlihat menanam sesuatu yang ia ambil dari dalam saku bajunya. Di sini tidak begitu jelas apa benda yang ditanamnya. Semua itu dilakukannya dengan sangat cepat. Galian itu pun kemudian ia tutup kembali. Terakhir, bata yang tadi ia congkeli ia tata kembali dengan sangat rapi. Jamrodi menanam sesuatu di bawah ranjang milik Komari. Ranjang yang sama di mana istri Komari meregang nyawa. Mata gadis kecil itu menatap apa yang dilakukan Jamrodi dengan tatapan tidak mengerti. Tanpa ia sadari bahwa neneknya berdiri di belakangnya dengan mata melotot. Dengan sorot mata tidak percaya bercampur ngeri, tubuhnya pun langsung menggigil demi menyaksikan semua yang telah dilakukan Jamrodi. Keringat dingin membasahi tubuh ringkinya. Kedua tangannya mencengkram erat sebagian dari kain yang ia kenakan. Si kakak yang sangat penasaran itu pun hendak melangkah masuk ke dalam kamar. Tapi mulutnya pun langsung dibekap oleh neneknya lalu diseret menjauh. Kini si nenek pun berjongkok di hadapan sang cucu. Matanya melotot ke arah cucunya sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Shh. Sorot mata nenek mengintimidasi, seolah memberi perintah agar cucunya tidak bersuara. Si kakak mengangguk, meyakinkan nenek, dan saat itulah si nenek lalu perlahan melepaskan bekapannya dan berucap lirih. Berjanjilah bahwa kau tidak akan membicarakan apa yang kau saksikan hari ini pada siapapun, ucap sang nenek ketakutan. Si kakak tampak bingung, sorot matanya penuh tanya. Nenek tidak bisa menjelaskan apa alasannya, tapi nenek mohon berjanjilah kepada nenek. Mata sang nenek mulai berkaca-kaca saat bicara. Si kakak mengangguk ragu, setitik cairan bening tak terbendung lagi jatuh di pipi nenek yang keriput. Akhirnya, si kakak pun kembali mengangguk berkali-kali meskipun tidak paham kenapa neneknya begitu ketakutan. Namun, dia begitu yakin sang nenek pasti punya alasan yang sangat kuat hingga melarangnya membicarakan apa yang sudah dilihat. Ditambah lagi, nenek yang begitu ketakutan hingga tak mampu menahan air matanya. Gadis kecil itu begitu yakin bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk yang sedang mengincar mereka. Aku janji, Nek, ucap si kakak meyakinkan. Nenek pun langsung memeluk cucunya itu. Ada sedikit kelegaan di raut mukanya, meskipun rasa khawatir dan rasa ngeri masih menguasainya. Malam itu, nenek juga melarang Komari untuk tidur di dalam kamarnya. Komari pun di sini nampak bingung saat ia mendengar sang ibu melarangnya tidur di kamar. Namun, ia menurut saja. Ia pun lalu memilih untuk tidur di balai-balai seperti malam-malam sebelumnya. Malam itu, nenek pun memeluk kedua cucunya yang sudah tertidur pulas dengan perasaan was-was. Sepanjang malam, sang nenek tidak bisa tidur, memikirkan nasib anak semata wayangnya Komari dan juga kedua cucunya, Ayu dan Gendis. Aku harus membawa Komari dan cucu-cucuku pergi dari kampung ini secepatnya. Batinnya bingung. Tapi apa kata orang? Jika kami pergi sebelum acara selamatan selesai, nenek semakin kalut. Apalagi di luar itu beredar cerita yang begitu santer yang menceritakan bahwa anakku lah yang membunuh mantuku karena ingin kawin lagi. Wajah keriput sang nenek makin nampak tidak karuan saat memikirkan hal ini. Semua memang telah jadi si malakama baginya. Kalau kami tinggal, aku tidak yakin dengan keselamatan kami semua. Lalu apa kata orang jika kami tiba-tiba minggat? Nenek pun terus berpikir keras, keningnya yang memang sudah keriput tampak semakin kusut. Hingga azan subuh berkumandang, nenek tidak terlelap. Ia pun lalu membangunkan kedua cucunya dan menggiringnya untuk berangkat ke masjid. Dan saat melewati balai-balai tempat Komari tidur, nenek di sini tertegun sejenak. Tanpa khawatir, suara cucunya pun menyadarkannya.
Ayo Nek, sebentar lagi komat. Kenapa nenek malah bengong? Ucap Ayu sambil menarik tangan neneknya keluar dari rumah. Dan saat mereka keluar dari dalam rumah, suara iqomah terdengar lantang. Mereka pun lalu mempercepat langkah. Selesai berjamaah, nenek tampak celingukan. Oh, aku dari tadi tidak lihat Komari turun dari masjid. Apa mungkin dia sudah turun duluan sebelum zikir dan doa selesai? Udah biasanya Komari begini. Batinnya bertanya-tanya, tapi kemudian fokusnya pun teralihkan pada suara kedua cucunya yang tampak berlari riang meninggalkan pelataran masjid. Nek, ayo duluan ah, lambainya. Gendis juga ya Nek, timpal Gendis. Belum juga dijawab oleh sang nenek, keduanya pun sudah berlari menjauh dari gerbang masjid. Nenek pun bergegas mengejar kedua cucunya itu. Dan saat belum juga dijawab oleh sang nenek, keduanya pun sudah berlari menjauh dari gerbang masjid. Nenek pun bergegas untuk mengejar keduanya. Saat Ayu dan Gendis masuk ke dalam rumah, keduanya mendengar suara aneh dari dalam kamar Komari. Oh, oh. Keduanya apa kaget, saling pandang dengan tatapan ngeri. Lalu dengan langkah ragu, mereka berdua mulai mendekati kamar Komari. Suara itu terdengar semakin keras. Oh, ketakutan Ayu menyibak kelambu. Tangannya gemetar begitu kelambu tersibak. Mata kedua gadis kecil itu pun melotot seolah tidak percaya Komari sedang meregang nyawa. Ternyata suara aneh yang mereka dengar tadi adalah suara nafas Komari yang tercekat di tenggorokan. Sementara tubuh Komari terlihat bersimbah darah. Darah membasahi tempat tidurnya. Tampak jelas darah itu merembes dari bagian perut yang terluka, dan dari balik pakaian Komari yang sobek di bagian perut terdapat luka menganga, seolah seperti bekas dirobek dengan kuku-kuku tajam. Begitu menyaksikan semua itu, kedua putrinya itu pun terpaku dengan tatapan melotot ngeri. Komari terlihat berusaha mengucapkan sesuatu, tampak susah payah. Belum lagi bibir Komari bersuara, kedua putrinya limbung. Tubuh Ayu dan Gendis membentur lantai hampir bersamaan. Mata Komari yang memang sudah melotot menahan sakit semakin melotot. Air matanya mengalir deras. Dan saat itulah neneknya datang. Demi mendengar suara gedebuk dari dalam kamar Komari, nenek pun langsung menyingkap kelambu. Kakinya langsung lemas kala menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya. Kedua cucunya terkapar di tanah, sementara anak semata wayangnya bersimbah darah dalam keadaan yang mengenaskan. Ma, susah payah Komari memanggil ibunya. Bola matanya melotot seolah memohon agar ibunya mendekat. Sang nenek merangkak mendekati Komari karena kakinya benar-benar terasa lemas. Tak lagi mampu berdiri, tampak susah payah. Jelas sekali bahwa tubuh sang nenek sangat lemah. Tangan nenek gemetar menggenggam tangan Komari begitu ia berhasil mencapai ranjang. Ma, ucap Komari terbata-bata masih dengan susah payah. Selamatkan anakku. Komari sudah tidak bisa lagi melanjutkan kalimatnya, suaranya tercekat di tenggorokan. Sang nenek pun refleks mengangguk berkali-kali, air matanya tanpa sadar mengalir dengan deras. Beberapa detik kemudian, tangan Komari pun lalu terkulai. Sang nenek langsung histeris. Entah berapa lama nenek menangis. Pagi buta itu, si nenek menumpahkan seluruh kesedihannya, dan aneh, tidak ada satu orang pun yang datang. Mungkin para tetangganya sibuk dengan urusan masing-masing, atau malah masih terlelap dalam tidurnya hingga tidak ada yang mendengar suara tangisan dari sang nenek. Nenek gelagapan saat matanya menangkap tubuh Ayu dan Gendis yang menggeliat. Kedua gadis kecil itu terbangun dari pingsannya, seolah mendapati kekuatan baru saat melihat tubuh cucu-cucunya menggeliat. Sang nenek pun langsung bangkit dan menutupi jasad Komari dengan selimut. Dia pun langsung menyeret kedua cucunya itu keluar dari dalam Komari. Ayu dan Gendis yang masih setengah sadar pun hanya bisa mendurut saat diseret oleh nenek. Nenek lalu mengambil bundelan dari dalam lemarinya, lalu menggelandang kedua cucunya keluar dari rumah. Langkahnya tergesa. Kedua kaki kecil Ayu dan Gendis nampak susah payah mengimbangi langkah neneknya setengah diseret. Dan saat berpapasan dengan warga,
Sang nenek sama sekali tidak menghiraukan sapaan para warga. Ia terus saja bergegas menjauh. Warga pun menatapnya keheranan. Dan tanpa memperdulikan siapapun, nenek pun terus menyeret kedua cucunya itu. Langkahnya semakin dipercepat. Ayu dan Gendis yang terseok-seok berusaha mengimbangi langkah sang nenek hingga di persimpangan. Tanpa sadar, mereka pun bertubuhkan dengan Jamrodi. Tubuh nenek tersungkur, begitupun tubuh Jamrodi. Mata nenek melotot ngeri demi menyadari siapa yang sudah terjengkang tepat di hadapannya. Jamrodi tampak melotot tidak percaya. Untuk sesaat, sang nenek pun terpaku. Sang nenek yang tersadar saat Ayu dan Gendis membantunya untuk berdiri tanpa memperdulikan lagi Jamrodi yang masih terpaku. Sang nenek pun segera menyeret kedua cucunya untuk menjauh dari tempat itu. Jamrodi tampak menatap mereka dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Dan saat nenek dan kedua cucunya telah hilang dari pandangan, Jamrodi pun bangkit. Mereka mau kemana? Kok terburu-buru? Batin Jamrodi bingung. Dan kenapa nenek menatapku ngeri? Apa Komari telah... Jamrodi menggantung kalimatnya. Jika Komari sudah mampus, gak mungkin mereka meninggalkan rumah. Jamrodi pun sibuk berspekulasi. Sesaat kemudian, Jamrodi pun nampak bergegas meninggalkan tempat itu. Ia lalu menuju ke rumah Komari. Di jalan, tanpa ia sadari, Sola dan Bara melihatnya. Loh, Jamrodi mau kemana sepagi ini? Ucap Bara penuh selidik. Alah, kamu ini mau tahu saja urusan orang, serga Sola. Tanpa memperdulikan ucapan Sola, Bara pun langsung bergegas mengikuti Jamrodi. Sola tampak bengong sejenak. Cari masalah aja nih anak. Ngapain ngurusin Jamrodi coba? Tapi tak urung, Sola pun mengikuti langkah Bara sambil menggerutu. Ia menggerutu tidak jelas, mencoba untuk terus mengejar Bara. Namun Sola pun bungkam saat menyadari kemana langkah kaki Bara dan Jamrodi bermuara. Kaki Jamrodi terlihat mulai memasuki rumah Komari yang pintunya terbuka lebar. Dengan diikuti Bara, Sola pun memperhatikan mereka dari kejauhan sambil mempercepat langkah. Dari arah yang berlawanan nampak beberapa ibu-ibu juga mulai datang. Ya, mereka semua datang untuk rewang nanti malam, yang merupakan acara doa 7 harinya meninggalnya Sari. Baru saja Sola sampai di ambang pintu rumah Komari, beberapa ibu-ibu yang sudah masuk duluan pun histeris ketika Jamrodi menyingkap selimut yang menutupi jasad Komari. Dan pada saat yang bersamaan, kaki Sola pun tiba di ambang pintu. Kaki Sola langsung lemas bagai tak bertulang. Tubuhnya menggigil dengan wajah pias, sementara Jamrodi seolah tidak terpengaruh dengan suara ibu-ibu yang histeris. Wajahnya nampak sumringah dan detik berikutnya tampak tersenyum puas. Tanpa disadari oleh Jamrodi, ekspresinya itu diperhatikan dengan tatapan ngeri oleh Bara. Wajah Bara yang tadinya pias pun langsung mengeras demi menyaksikan ekspresi Jamrodi saat mendapati Komari mati mengenaskan. Matanya menatap Jamrodi penuh amarah, kedua tangannya mengepal, giginya gemeretak, lalu Bara menghantamkan tinjunya ke arah Jamrodi. Pukulan Bara telak mengenai sasaran. Tubuh Jamrodi pun tersungkur tanpa mampu menghindar. Belum lagi Jamrodi mampu menguasai diri, Bara menumbuk Jamrodi dengan serangan beruntun. Tubuh Jamrodi ambruk mengentur dinding. Bara masih belum puas. Ia pun lalu menghantamkan tendangan bertubi-tubi. Jamrodi dihajar habis-habisan tanpa mampu menghindar apalagi melawan. Ibu-ibu yang tadinya histeris pun langsung bungkam dengan tatapan ngeri menyaksikan Bara menghajar Jamrodi. Sola pun hanya terpaku. Ia ingin sekali mencegah Bara, namun ia tidak memiliki tenaga untuk sekedar berdiri. Sementara Bara bagai orang kesetanan pun terus menghantamkan tendangan ke arah Jamrodi. Mampus, teriak Bara puas saat menyadari Jamrodi yang sudah tidak bergerak. Kau pikir nyawa manusia itu seperti nyawa binatang yang bisa kau habisi seenak udelmu? Bara mengomel, meluapkan kekesalannya. Detik berikutnya, Bara tampak mengeluarkan sebilah belati yang biasa ia sengkelit. Belati itu tampak berkilat tajam. Mata Bara juga berkilat tajam, menatap mata belati dalam genggaman.
Setelah puas menatap setiap inci dari belatinya itu, tatapan Sola pun beralih pada Jamrodi yang limpruk seperti Gombalamo dengan tatapan membunuh. Ia menghunus belatinya dengan seringai buas. Bagai harimau yang haus darah, Bahra mengayunkan belatinya ke arah Jamrodi. Sola yang menyaksikan Bahra mengayunkan belatinya hendak membunuh Jamrodi, ia pun merangkak, ingin berteriak mencegah Bahra, namun mulutnya tak mampu bersuara, seolah dijahit. Sementara ibu-ibu pun hanya mampu menggigil, menyaksikan semua kekacauan yang sedang terjadi. Mereka tak jauh beda dengan Sola. Pada saat belati milik Bahra hampir saja mendarat di dada Jamrodi, saat itulah Sola berhasil mencapai kaki Jamrodi. Sola memeluk kaki Bahra erat-erat. Bahra pun sangat terkejut, lalu ia menghentikan aksinya. Perhatian Bahra pun beralih kepada Sola yang sedang memeluk kakinya. Bahra menatap terenyuh kepada sahabatnya yang menggeleng berkali-kali. Tatapannya memohon agar Bahra mengurungkan niatnya. "Kamu kenapa?" tanya Bahra bingung. Sola pun hanya terus menggeleng, sementara bibirnya masih tidak mampu berucap sepatah kata pun. Seolah lupa dengan niatnya untuk membunuh Jamrodi, Bahra pun lalu membantu Sola untuk berdiri dan menggelandang tubuh Sola keluar dari dalam komari. Didudukannya Sola di balai-balai, lalu diambilkannya air putih. Setelah Sola minum, Bahra pun memintanya untuk berbaring. Ia pun kembali untuk menolong ibu-ibu yang kala itu masih menggigil di tempatnya tanpa mampu beranjak. Satu persatu para ibu-ibu itu dibawanya keluar dari kamar komari, lalu diberikan air putih. Wajah mereka semua nampak linglung, tatapannya kosong. Setelah itu, Bahra pun berlari ke arah musola dan menyiarkan kabar kematian Komari. Selesai mengabarkan kematian Komari pada halayak ramai, Bahra pun kembali ke rumah Komari. Saat para pelayat datang, tubuh Jamrodi pun masih tergeletak di dekat ranjang Komari. Sebagian orang mengurus Jamrodi untuk membawanya pulang ke rumah, sebagian lain mengurus jenazah Komari. Orang-orang pun masih bertanya-tanya tentang keberadaan Mbah Waria, Ayu, dan juga Gendis. Kasakusuk pun beredar santer tak terbendung bagai wabah penyakit menular tentang semua kekacauan yang terjadi di Rubah Komari. Mulai dari penyebab kematian Komari, tentang Sola yang tampak linglung, tentang Jamrodi yang ditemukan pingsan dalam keadaan babak belur di dekat tempat tidur Komari. Sementara ibu-ibu yang tadi menyaksikan semua kekacauan juga masih tampak linglung. Mereka semua bungkam tanpa ingin berkomentar tiap kali mendengar para pelayat yang berbisik-bisik. Dan yang paling santer adalah tentang hilangnya Mbah Waria, Ayu, dan juga Gendis. Jangan-jangan Mbah Waria yang melakukan ini semua karena ingin membalaskan kematian Sari, ucap salah satu pelayat setengah berbisik. Ya bisa saja, meskipun Sari itu cuma menantu, tapi itu keduanya sangat dekat. Sari menyayangi Mbah Waria bagai putrinya sendiri, begitupun sebaliknya. Jika orang yang tidak kenal, orang pasti mengira kalau Komari itu adalah menantunya. Pelayat yang lain menimpali ucapan pelayat sebelumnya. Ya tidak mungkin Mbak Waria mampu melakukannya. Sebuas-buasnya harimau tidak mungkin memangsa anaknya sendiri, serga seorang ibu yang lain. Lagian kalian ini bukannya fokus doakan dan membantu persiapan pemakaman, malah sibuk bergosip. Lanjut ibu tersebut ketus. Mereka berdua pun langsung bungkam sambil menunduk. Bahra terus berada di samping Sola hingga prosesi pemakaman Komari selesai. Bahra tidak banyak bicara, sementara Sola pun juga masih bungkam, diam seribu bahasa. Di malam hari itu, acara doa 7 hari Sari sekaligus sebagai acara doa hari pertama untuk Komari. Bahra dan Sola pun tidak pulang hingga acara doa selesai. Dan saat acara doa selesai, mereka hendak pulang namun dicegah oleh Pak Kusnan. "Bapak ingin bicara dengan kalian berdua, bisa?" ucap Pak Kusnan bertanya. "Wah, bisa Ki, tentu saja bisa," jawab Bahra. Sola pun masih bungkam. Bahra membawa Sola kembali duduk. Sola pun hanya menurut. "Apa yang sebenarnya sudah terjadi?" tanya Pak Kusnan saat mereka sudah duduk. "Tentang apa yang menimpa Komari saya kurang tahu Ki, karena kami menemukan Komari sudah tidak bernyawa saat kami datang.
Jamrodi itu yang masuk duluan, jawab Bahra menjelaskan. Pak Kusnan menatap tajam bola mata Bahra mendengar keterangannya. Sedetik kemudian, tatapannya pun beralih kepada Sola. Sorot matanya penuh tanya. Nah, sepertinya Sola ini Soki. Dia itu langsung lemas saat baru mau masuk kamar Komari. Dan saat aku hampir membunuh Jamrodi, dia ini merangkak-rangkak untuk menghentikanku karena kakinya tidak mampu lagi berdiri. Jadi, kamu yang sudah menghajar Jamrodi? Iya, Ki. Apa masalahnya? Bahra pun nampak ragu untuk beberapa saat. Dia menatap Pak Kusnan dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Beberapa detik kemudian Bahra mendekat, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Pak Kusnan. Mata Pak Kusnan membulat sempurna dengan tatapan seolah tidak percaya. Bagaimana kau begitu yakin? Tanya Pak Kusnan begitu Bahra menyelesaikan kalimatnya. Shh. Bahra meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Matanya celingukan seolah takut ada yang mendengar. Aku mengikutinya sejak kematian Sari. Silakan cari tahu sendiri kebenaran ceritaku, Ki. Ki Kusnan sedikit banyak pasti tahu tentang hal ini. Bahra pun langsung beranjak berdiri. Aku pamit, Ki. Aku mesti ngantar Sola pulang. Bahra mengulurkan tangan kepada Pak Kusnan untuk bersalaman. Pak Kusnan menjabat tangan Bahra sambil berbisik. Lalu bagaimana dengan Bawariah, Ayu dan Gendis? Tanya Pak Kusnan. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Apa kau tahu di mana mereka? Pak Kusno menatap Bahra tajam, berusaha menyelami sorot matanya mencari kebenaran atas ucapan Bahra. Sedetik kemudian Pak Kusno pun berucap, pulanglah. Bahra pun lalu ngeloyor membawa sahabatnya meninggalkan rumah Komari. Mereka pun menuju rumah, melintasi jalan setapak di belakang rumah Komari, dan tanpa mereka sadari, dari tempat yang tak terlihat sepasang mata mengawasi mereka dengan tatapan geram. Suasana mencekam mulai dirasakan Bahra. Jalanan yang sepi dan gelap membuat nyalinya semakin ciut. Meski sedari tadi dialah yang paling tegar, sesungguhnya batinnya diliputi kengerian. Siapa korban selanjutnya? Dan kenapa firasatku buruk? Apa jangan-jangan batinnya? Bahra pun tiba-tiba menghentikan langkah. Matanya melotot tidak percaya. Tubuhnya menggigil ketakutan. Sementara Sola yang dipapanya, tubuhnya merosot jatuh di rerumputan. Kedua kakinya tak mampu lagi menyangga tubuh. Jamrodi berdiri dengan gagah menghadang jalan. Wajahnya masih bengap, biru-biru bekas pukulan Bahra. Tangan kanannya menggenggam sebilah parang. Mata Bahra menatap ngeri pada parang dalam genggaman Jamrodi yang berlumuran darah segar. Dari ujung parang, darah menetes perlahan jatuh di rerumputan. Meskipun malam itu gelap, Bahra melihat dengan jelas karena jarak yang begitu dekat. Apa maumu? Tanya Bahra ketakutan. Jamrodi pun terkekeh kala mendengar pertanyaan dari Bahra. Kau pikir aku mau apa? Hah? Jawab Jamrodi dengan seringai licik. Dia pun melangkah mendekat lalu. Jamrodi mengayunkan parangnya tinggi-tinggi. Bahra mundur beberapa langkah tapi naas. Ia malah menyandung sesuatu hingga jatuh terjengkang. Jamrodi melangkah pasti. Dengan seringai membunuh, parangnya berkilat oleh cahaya bulan sabit yang datang dan pergi. Sesekali bulan sabit memang tertelan awan hitam. Dan saat muncul cahaya redupnya membias membuat kilatan parang milik Jamrodi nampak jelas. Seringai penuh kemenangan terukir di bibir Jamrodi, sementara Bahra hanya mampu menyerah pada nasibnya. Kakinya benar-benar tidak mampu menyangga tubuhnya. Ia merangkak mundur berusaha menjauh dari Jamrodi. Sementara Sola hanya mampu membeku menyaksikan Jamrodi yang hendak menghabisi Bahra. Ia membeku dengan tatapan kosong. Kilatan parang milik Jamrodi yang hampir membabat tubuh Bahra sama sekali tidak berpengaruh pada Sola. Beruntung Bahra masih mampu menghindar. Ia terus merangkak mundur. Jamrodi pun masih terus mengayunkan parangnya secara membabi buta untuk menyerang Bahra. Bahra terus merangkak mundur menghindari setiap sabetan parang milik Jamrodi. Sementara seseorang yang mengawasi mereka dari tempat yang tidak terlihat nampak tersenyum licik. Sedetik kemudian, ia pun lalu meletakkan kedua tangan di depan dada lalu memejamkan matanya. Mulutnya berkomat kamit membacakan mantra. Bersamaan dengan selesainya mantra yang ia ucapkan,
Sola nampak bergerak ke satu arah. Matanya nyalang seolah mencari sesuatu. Di satu titik, mata Sola pun berhenti pada sebuah batu besar. Ia pun lalu berjalan cepat ke arah batu besar tersebut. Tangannya meraih batu besar tersebut dan dengan kedua tangan ia mengangkat batu tersebut berjalan cepat ke arah Jamrodi yang sedang sibuk membabatkan parangnya. Bruk! Sola menghantamkan batu di tangannya sekuat tenaga tepat di kepala Jamrodi. Tubuh Jamrodi ambruk bersimbah darah. Darah mengalir deras dari kepalanya yang terluka. Untuk sesaat Sola nampak terkejut seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Beberapa detik kemudian tatapannya pun kembali beku. Ia mematung dengan tatapan kosong. Bahra membeku untuk beberapa detik demi menyaksikan Jamrodi yang terkapar, matanya membulat sempurna dengan tatapan tidak percaya. Ia pun lalu segera bangkit saat menyaksikan Sola yang kembali mematung dengan tatapan kosong. Bahra nampak bingung untuk sesaat. Dia pun masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi, sementara sosok yang terus mengawasi mereka nampak tersenyum puas. Sepertinya memang dia orangnya, ucapnya lirih. Senyum liciknya pun kembali terukir. Kemudian sosok itu ngeloyor pergi. Sola menyelamatkanku, tapi kemudian kembali membeku dengan tatapan kosong. Batin Bahra bingung. Apa dia melakukannya di luar kesadarannya? Bahra pun masih menggeleng tidak mengerti. Detik berikutnya tanpa berpikir panjang, Bahra lalu menggandeng tangan Sola dan menggelandang Sola meninggalkan tubuh Jamrodi. Namun, baru beberapa langkah ia pergi meninggalkan tempat itu, Bahra pun menghentikan langkahnya. Bagaimana jika Jamrodi nanti mati kehabisan darah? Ucapnya pelan, seolah berbicara pada diri sendiri. Aku harus menolongnya. Dia pun lalu berbalik melangkah ragu mendekati Jamrodi. Baru beberapa langkah, Bahra pun kembali berhenti. Bagaimana kalau dia pura-pura pingsan, lalu membabatkan parangnya saat aku menolongnya? Bahra di sini tampak bingung. Tolong, tolong. Bahra kaget, tiba-tiba saja Sola berteriak meminta tolong. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, Sola di sini kembali berteriak. Bahra pun berusaha membungkam mulut Sola, tapi ditepis oleh Sola. Sementara dari arah rumah Komari nampak orang-orang berlarian mendekat. Di depan sendiri Pak Kusnen tergopoh berlari kecil. Beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu mengekor di belakangnya. Wajah Bahra berubah pias demi menyaksikan banyak orang yang datang. Namun tidak dengan Sola. Ia pun lalu menepis cengkraman tangan Bahra, lalu berlari mendekati Pak Kusnan. Tanpa rasa bersalah ia pun berucap, "Aku yang telah memukulnya hingga terkapar dengan batu itu." Suaranya lantang, tangannya menunjuk sebuah batu yang tergeletak di dekat tubuh Jamrodi. Pak Kusnan nampak bingung, seolah tidak percaya dengan ucapan Sola. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku, timpal Bahra. Entah sejak kapan ia berdiri di sana, tidak ada yang menyadarinya. Jamrodi berusaha membunuhku dengan parangnya. Dia hanya berusaha menyelamatkanku. Bahra memperjelas keterangannya. Pak Kusnen dan orang-orang pun hanya menatap Bahra dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. "Apa kau terluka?" Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak memecah kesunyian. "Tidak, aku tidak terluka," jawab Bahra tegas. "Loh, lalu Jamrodi itu melukai siapa?" tanya warga lebih lanjut. "Kami tidak tahu. Saat dia datang parangnya sudah bermandikan darah segar," ucap Bahra menjelaskan. Sudah, bicaranya nanti saja. Mari, kita sekarang tolong Jamrodi sebelum dia kehabisan darah," tegas Pak Kusnan memotong pembicaraan. Mereka pun langsung bahu-membahu menolong Jamrodi. Jamrodi langsung dibawa ke rumah mantri kesehatan. Jamrodi pun siuman beberapa saat setelah kepalanya selesai dijahit. Mantri kesehatan pun menjahit luka di kepala Jamrodi untuk menghentikan pendarahannya. Pak Kusnan pun tampak di luar mengobrol dengan Bahra. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Kusnan. "Kami berdua itu dicegat oleh Jamrodi saat pulang dari rumah Komari. Dia menenteng parang yang sudah berlumuran darah dengan tatapan membunuh. Detik berikutnya tanpa berucap, ia lalu mengayunkan parangnya ke arahku. Tapi aku berhasil mundur beberapa langkah, tapi naas aku jatuh. Jamrodi terus membabatkan parangnya ke arahku. Beberapa kali aku masih bisa mundur menghindar. Nah, pada saat parangnya hampir membabat leherku, tiba-tiba saja tubuhnya ambruk. Dan saat dia terkapar, aku baru sadar bahwa Solala yang sudah memukulnya dengan batu besar."
Pak Kusnan pun hanya menatap Bahra dengan tatapan bingung demi mendengar keterangan Bahra yang panjang lebar. Pada saat itulah tampak Jamrodi keluar dari rumah mantri kesehatan dengan diikuti beberapa warga. Ia berhenti sejenak menatap Pak Kusnan, Bahra dan juga Sola. Tatapannya tajam, penuh dengan kebencian. "Itu Pak Kusnan yang udah menolongmu dan membawamu ke sini," ucap warga yang berdiri di sampingnya menjelaskan. Jamrodi hanya menatap warga tersebut dengan tatapan datar tanpa berucap sepatah kata pun. Kemudian ia pun melangkah meninggalkan rumah mantri kesehatan. Pak Kusnan menatap punggung Jamrodi. Ia tampak menghela nafas berat meski bibirnya tidak berucap. Ada siluet lega bercampur kecewa dari sorot matanya. Mungkin Pak Kusnan lega karena Jamrodi selamat, tapi beliau kecewa karena Jamrodi di sini terlalu angkuh untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sola pulang dengan diantar Bahra. Dan saat mereka sampai ke rumah Sola, nampak Jamrodi baru saja keluar dari rumah Sola lewat pintu belakang. Bahra menatap Jamrodi dengan tatapan yang bingung. Ngapain Jamrodi ke rumah Sola, batinnya? Sementara tampak orang tua Sola tergopoh menyambut kedatangan mereka. "Sola baik-baik saja?" tanya sang bapak. "Jamrodi tadi bilang kalau Sola sakit." "Sola baik-baik saja, Lek. Dia hanya kaget saja. Dia orang pertama yang menyaksikan jasad Komari setelah Jamrodi," jawab Bahra menjelaskan sambil membimbing Sola untuk duduk di sebuah sofa. "Sudah Bune, cepat usapkan kain jarimu biar hilang sawannya," perintah sang bapak. Sang ibu pun tanpa berucap sepatah kata pun langsung menuruti perintah suaminya. Ia membuka ujung kainnya lalu mengusapkan ke wajah Sola. Sedetik kemudian bibirnya nampak komat kamit membaca sesuatu. Sesekali ditiupnya ubun-ubun putranya. Ia pun terus melakukannya hingga putranya tertidur. Bahra pun lalu berpamitan. Saat Sola sudah tertidur, orang tua Sola menatap Sola yang kala itu tertidur dengan tatapan terenyuh. "Bune, aku kok merasakan ada yang tidak beres ya sama anak kita," ucap sang bapak. "Tidak tahu Pak, tatapannya kosong sebelum dia tertidur. Mungkin dia hanya sawanan Pak." "Iya Bu, mudah-mudahan dia hanya sawanan." Kedua orang tua itu pun menatap putra semata wayang penuh harap. Ada doa yang tak terucap yang terus mereka berdua panjatkan. Sekuat apapun keduanya berusaha tenang, tapi tetap saja mereka berdua merasa was-was. Lewat tengah malam, tiba-tiba Sola terbangun, matanya memindai seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa aku ngerasa ada yang bangunin aku, ucapnya lirih. Jam berapa sekarang? Matanya menatap ke arah jam dinding yang tergantung di tembok yang tak jauh darinya. Ia menajamkan pandangan. Jam dinding menunjukkan pukul 3.45 dini hari. Sudah hampir pagi. Dia bangkit lalu masuk ke kamarnya, dan saat keluar ia menenteng handuk dan baju ganti, kemudian langsung masuk ke dalam kamar mandi. Saat Sola keluar dari kamar mandi, azan subuh pun sudah berkumandang. Ia pun lalu langsung bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Sesaat kemudian Sola nampak meninggalkan rumah. Pakaiannya rapi khas orang yang hendak pergi ke masjid. Ia menuju masjid dengan mengambil jalan pintas melalui jalan setapak di belakang rumah Komari, karena itu adalah jalan terdekat untuk menuju masjid. Jika melewati jalan utama, dia mesti berputar hingga arah masjid menjadi lebih jauh. Ia nampak bergegas. Sementara orang tuanya juga sudah tampak keluar dari rumah hendak bergegas ke masjid. Mereka berdua juga biasanya mengambil jalan yang sama, jalan yang biasa dilalui Sola, yaitu melewati jalan setapak yang ada di belakang rumah Komari. Sola melangkah ringan. Ia menggunakan lampu senter sebagai penerangan. Tangannya berayun ringan, dan tanpa sengaja lampu senternya menangkap sesosok bayangan di tengah kebun. Sola langsung berhenti, lalu mengarahkan senternya pada bayangan tersebut. Gak ada apa-apa, tapi apa yang aku lihat tadi? Aku yakin kalau ada seseorang yang berjalan di tengah kebun, ucapnya lirih. Matanya membulat sempurna sampai hampir keluar, menajamkan pandangan ke setiap sudut kebun. Suara angin seolah seperti suara kepakan sayap. Merasa ada yang aneh, Sola lalu mengarahkan senternya ke atas sambil mencari sumber suara. Lagi-lagi Sola merasakan hembusan angin aneh seolah berada di atas kepala mengitarinya.
Sola pun mengarahkan cahaya senter ke segala arah, matanya nyalang mencoba mencari sumber suara. Astaga, Sola berteriak kebingungan mengarahkan senternya ke segala arah. Ampun, tiba-tiba Sola mendengar seseorang berteriak histeris. Lampu senter tepat mengenai sesosok yang sangat menakutkan, berbadan manusia tapi berkepala burung, sedang berjongkok di dekat pohon besar. Sola melotot tidak percaya dengan tatapan ngeri. Sosok makhluk berbadan manusia bersayap, memakai celana panjang berwarna hitam, bertelanjang dada, kepalanya mirip dengan kepala burung gagak, dengan paruh besar dan mata yang dilingkari lingkaran berwarna kuning. Sosok itu memegang sebuah tongkat. Bagian ujung tongkat itu menyala. Tiba-tiba, sosok manusia bersayap itu mengepakkan sayapnya, terlihat setengah mekar, setengah terlipat. Suara yang bergemuruh muncul saat ia mengepakkan sayapnya. Angin dari kepakan sayap memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di sekitaran, seolah sedang terjadi gempa, menjatuhkan apapun yang dilintasinya. Dan tanpa sengaja, mata Sola menangkap sosok yang sangat dikenalnya sedang terikat di bawah sebuah pohon. Bahram! Refleks bibirnya berucap nama sahabatnya itu. Suara pepohonan berjatuhan dari tempatnya. Ada sebagian yang tercabut dari akarnya. Sola, Bahram! Teriak seseorang dari kejauhan. Belum sempat Bahram menoleh, tiba-tiba brak! Sebuah pohon tumbang di dekat tubuh Bahra. Bahra pun terjengkang saking kagetnya. Beruntung pohon besar itu tidak menimpa tubuhnya. Senter di tangannya terlempar dalam keadaan hidup. Sorot terang senter mengarah ke tubuh Bara yang terikat di sebuah pohon. Berbarengan dengan itu, terdengar lagi suara kepakan sayap berlari menjauh. Sola berusaha mengejar makhluk bersayap, tapi sudah tak terlihat. Cepat sekali dia menghilang. Ucap Sola bingung. Sola pun berbalik ke arah Bara yang masih terikat. Tiba-tiba ia merasakan perutnya terasa mual. Ia menahan agar tidak sampai muntah. Bau anyir telur busuk bercampur dengan bau comberan tiba-tiba menusuk hidungnya. Sementara ia pun juga mulai merasakan sakit di perutnya. Terasa seperti ditusuk-tusuk hingga ia pun lalu terjatuh terduduk sambil memegangi perut. Sola berusaha bangkit tapi perutnya terasa semakin sakit. Dari kejauhan, kedua orang tuanya pun berlari mendekat. Tolong Bara dulu, Pak. Ucap Sola lemah. Tangannya menunjuk ke satu arah di mana Bara terikat dan tanpa dikomando dua kali, ayah Sola pun berlari ke arah Bara sementara sang ibu membantunya untuk berdiri. Pada saat yang bersamaan, ayah Sola nampak mendekat sambil memapa Bara. Biar aku yang mengantar Bara pulang, ucap Sola sambil melingkarkan tangannya di pinggang Bara. Kamu yakin, Le? Tanya sang ibu bimbang. Ya, Mak. Silakan Bapak dan Mama pergi ke masjid. Sebentar lagi qomat. Aku akan sholat di rumah Bara saja. Sola pun langsung beringsut. Sesaat setelah ia menyelesaikan kalimatnya, kedua orang tua Sola menatap punggung mereka hingga keduanya hilang dari pandangan. Kemudian mereka berdua pun lalu bergegas menuju ke arah masjid. Suara iqomah terdengar mulai berkumandang. Udara pagi menerpa wajah kedua orang tua itu. Terasa lebih dingin dari biasanya. Pak, perasaanku udah enak ya, ucap sang ibu. Itu hanya perasaanmu saja. Anak kita itu kan hanya mengantar sahabatnya pulang ke rumah. Kau ini seperti orang tua yang ditinggal merantau anak saja, jawab sang ayah sambil terkekeh. Ayo, kita hampir ketinggalan sholat jemaah. Lanjut sang ayah sambil bergegas dan begitu selesai berjamaah, ibu Sola pun langsung pulang. Ya, ia tidak ikut wiritan dan berdoa. Begitu turun dari masjid, ia pun lalu bergegas pulang lewat jalan setapak di belakang rumah Komari. Ini kenapa dadaku terus deg-degan? Sekuat apapun aku berusaha menepis rasa was-was, tetap saja tidak bisa hilang. Ia pun lalu tetap bergegas menyusuri jalan setapak di belakang rumah Komari hingga ia pun sampai di tengah kebun di mana tadi ia berpisah dengan anaknya. Kakinya melangkah gesit setengah berlari, seolah sedang dikejar sesuatu. Di satu titik, ibu Sola tiba-tiba kaget dan langsung membeku. Bibirnya tiba-tiba keluh, tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya seolah terpaku dengan tanah tempatnya ia berdiri. Ya, ibu Sola saat itu melihat sosok manusia bersayap berkepala burung gagak sedang duduk di atas paha Sola dengan tangan berlumuran darah.
posisinya masih merogoh perut Sola. Seketika itu, Ibu Sola pun menangis demi menyaksikan kondisi anaknya yang sudah meregang nyawa. Mulutnya menganga, seperti seseorang yang sedang menahan sakit sampai leher mengangkat sebagian tubuhnya, matanya melotot seperti ketakutan. Sedangkan sosok itu hanya menoleh ke arah Ibu Sola, kemudian menunjuknya, dan saat itulah Ibu Sola mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Kemudian, tolong, tolong. Makhluk itu mengedipkan mata, lalu berdiri tegak, kemudian terbang. Suara kepakan sayapnya menembus dedaunan yang rimbun, lalu menghilang. Setelah sesaat makhluk itu menghilang, barulah kemudian datang orang-orang yang dari masjid serta warga sekitaran. Semua orang menyaksikan tubuh Sola mual lalu muntah-muntah. Mereka semua tidak tahan menyaksikan semuanya. Tubuh Sola bersimbah darah, perutnya terdapat luka menganga seperti orang yang habis dioperasi sesar yang lukanya tidak dijahit kembali. Tanah dan rerumputan juga basah oleh darah, sementara Bahra juga terkapar tak jauh dari tubuh Sola dengan keadaan yang lebih buruk. Perut mereka seperti orang hamil 9 bulan. Perut Bahra di sini juga bolong, mirip seperti yang terjadi dengan Komari. Bedanya, perut Bahra seperti meledak, sedangkan luka milik Sola persis seperti milik Sari. Tubuh keduanya sangat bau menyengat seperti bau telur busuk bercampur dengan bau comberan. Keduanya masih bernafas meskipun susah payah. Wah, wah. Suara nafas keduanya membuat siapapun tercekat. Jelas sekali, keduanya sangat tersiksa. Pak Kusnan datang, matanya terpaku tidak percaya. Ada duka dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Tubuhnya pun langsung menggigil menahan segalanya. Tangannya mengepal, giginya gemeretak, keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuhnya. Ia memejamkan matanya beberapa saat, berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya, namun dadanya masih saja sesak. Lagi-lagi Satarang. Tubuh Pak Kusnan langsung terhuyung, tangannya memegangi dadanya yang terasa semakin sesak. Setelah itu, keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang, Bahra harus tewas sebelum ia sampai ke rumah sakit. Sola yang masih bernafas hingga sampai rumah sakit, dokter pun melakukan operasi dan mengeluarkan isi perutnya. Perut Sola berisikan tanah, air comberan, dan juga dedaunan yang kering. Beruntung dia dibawa ke sini tepat waktu. Jika tidak, kemungkinan dia tidak akan tertolong karena luka di perutnya sudah infeksi hingga menyebabkan pembusukan. Ucap dokter menjelaskan. Pembusukan? Ya, perutnya sudah mulai ada tanda-tanda akan membusuk. Jika terlambat melakukan penanganan, perutnya bisa meledak. Orang-orang pun hanya bisa melongo dengan ekspresi ngeri mendengar penuturan dokter. Begitulah akhirnya Sola selamat meskipun ia sempat koma untuk beberapa waktu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101, penulis asal Banyuwangi. Ya, luar biasa kisahnya, dan seperti ciri khas yang sebelumnya yang sudah pernah kita bawakan, yaitu di Pujan ya. Itu kata-katanya saya suka tuh, mengalir itu. Dan tapi memang di endingnya ini kayak seolah menggantung, dan kisahnya keren banget. Salah satu jenis santet yang saya sendiri baru tahu nih, jenis santet yang seperti ini ya. Jadi di mana makhluk kiriman dari si penyantet ini tuh nyata loh, dan benar-benar bisa dilihat oleh orang lain. Jadi kan kebanyakan dari santet-santet yang dikirimkan itu kan makhluk, sosok gaib yang dikirimkan itu kan tidak terlihat oleh siapapun kecuali oleh target santet itu sendiri ya. Bahkan ada beberapa santet yang target santetnya pun tidak bisa melihat, tapi ini benar-benar jelas dengan bentuknya yang sangat mengerikan. Seperti menyerupai gagak ya, berparuh siluman burung gagak lah mungkin di sini saya lihat, dan cara menghabisi korbannya pun ngeri banget. Overall keren banget kisahnya, dan saya sangat berharap jika memang akan ada terusannya ya, karena di sini masih menggantung. Bagaimana sih nasib dari si penyantet itu ya, masih menurut saya masih sangat tertarik saya untuk mengetahui untuk kelanjutannya kalau saya pribadi, dan semoga untuk Nasura 2101 berkenan untuk membagikan kisah selanjutnya. Tapi sekali lagi di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini ya. Yang pertama adalah mungkin salah satunya, ini penyebabnya sederhana banget loh.
Penyebabnya sederhana banget, hanya karena gagasan dari seorang warga itu ditolak oleh ketua RT-nya. Jadi gagasan acaranya itu ditolak mentah-mentah sehingga menimbulkan sakit hati, sehingga menyantet ketua RT-nya tersebut dan bahkan mengenai istrinya lebih dulu baru RT-nya. Ini di sini apa ya? Menurut saya itu masalah-masalah yang sedikit sepele lah ya, hanya gagasan tidak disetujui, dan di sini adalah sebenarnya dalam bentuk demokrasi ya. Ya bisa kita ambil hikmah dari keduanya. Untuk warga seyogyanya lebih legowo apabila ada ide ataupun gagasan tidak bisa diterima, justru hal itu harusnya memacu untuk menimbulkan ide dan gagasan yang lebih baik selanjutnya. Dan mungkin untuk para pemimpin ya, dimulai khususnya di sini karena menceritakan tentang ketua RT, mungkin bisa menolak gagasan atau ide dari warganya dengan cara yang baik lah ya, dengan cara yang lebih sopan, lebih humanis. Mungkin itu sih poin yang bisa saya ambil secara khususnya dalam kisah barusan, sehingga tidak menimbulkan apa ya, sakit hati di antara kedua belah pihak. Dan sekali lagi untuk Nasura, terima kasih atas kisahnya, dan sekali lagi Nasura 2101 ini tidak pernah mengizinkan kepada YouTuber lain sebelumnya untuk membawakan kisahnya di channel YouTube lain, dan baru di channel Ilo Bercerita inilah beliau mengizinkannya. Dan sekali lagi terima kasih, dan semoga teman-teman semua di rumah, khususnya para pecinta penikmat horor, bisa terhibur ya dari kisah barusan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia ya, yang sudah selalu mendukung channel kami, yang selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-teman itulah yang membuat kami bersemangat untuk mengupload video di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share ke teman-teman yang lain. Dan buat yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Dan buat yang mungkin baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Wah, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah pribadi yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, yuk bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.